Maka pada kesempatan kajian subuh kali ini saya ingin menyampaikan tentang amalan-amalan agar kita terhindar dari virus corona. Ada 4 amalan paling tidak. Sebenarnya banyak, 4 amalan aja lah. Kalau sampai 10 nanti sampai jam 9 bang. 4 amalan ini mesti kita lakukan agar kita terhindar dari virus corona. Yang pertama, banyak-banyaklah membaca La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sama-sama kita baca. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa ini pernah dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Apa 3 kegelapan itu? Berada di dasar lautan, berada di kegelapan malam, berada di perut ikan hiu selama 4 hari 4 malam. Kalau kita bandingkan dengan kita sekarang, dihantui, ditakuti dengan virus corona, kira-kira beratan mana gitu kondisinya? Nabi Yunus alaihissalam atau kita yang saat ini hadir di sini? Beratan mana kira-kira, Bu? Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan, di dasar lautan, kegelapan malam, kegelapan dalam perut ikan hiu. Doa ini diabadikan dalam surat Asy-Syura, surah yang ke-21 ayat 86 sampai 87. Bisa dilihat. Siapa tuh saya salah pula kadang-kadang nyampaikan. Tapi ayatnya insyaallah benar. Di situ dijelaskan wa dhannuni idz dhahaba mughadiban fa dhanna annahu alla yaqdiru alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu fanjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Wa dhannuni, dan ingatlah kisah Nabi Nun alaihissalam, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Dhannun itu artinya orang yang mempunyai nun. Nun di sini artinya ikan hiu, orang yang mempunyai ikan hiu. Itu sebutan untuk Nabi Yunus. Idzahaba, ketika Nabi Yunus pergi meninggalkan umatnya, tapi belum ada instruksi dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yunus meninggalkan umatnya karena umatnya susah diatur. Disuruh taat sama Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat. Disuruh beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau. Nabi Yunus marah, pergi meninggalkan umatnya. Fa dhanna annahu alla yaqdiru alaihi. Nabi Yunus alaihissalam tidak mengira kalau Allah Subhanahu wa taala mempersulitnya. Allah SWT marah. Akhirnya apa? Allah utus ikan hiu untuk memakan Nabi Yunus alaihissalam. Dimakanlah Nabi Yunus alaihissalam oleh ikan hiu. Dan beradalah Nabi Yunus alaihissalam dalam perut ikan hiu itu selama 4 hari 4 malam. Di dalam perut ikan hiu itu adalah fanada fi dhulumat. Nabi Yunus alaihissalam berdoa kepada Allah SWT, bermunajat kepada Allah SWT fi dzulumat, di dalam perut ikan hiu, di dalam kegelapan. 3 kegelapan sudah saya sebutkan tadi. Kegelapan di malam hari, kegelapan di dasar lautan, kegelapan berada dalam perut ikan hiu. Berdoa. Dan doanya Nabi Yunus tidak minta dikeluarkan dari perut ikan hiu, enggak. Doanya adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam ayat ini ada 3 yang diminta oleh Nabi Yunus alaihissalam. Yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Kemudian Nabi Yunus alaihissalam mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka, maha suci Engkau. Kemudian yang ketiga, Nabi Yunus alaihissalam mengakui kesalahannya, mengakui kelalaiannya. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya saya
termasuk orang-orang yang zalim. Maka mari kita amalkan doa ini. Kita amalkan doa ini, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang didapatkan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Apa kisah selanjutnya? Setelah Nabi Yunus alaihissalam membaca doa ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, fastajabna lahu, kami kabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Allah kabulkan doa Nabi Yunus alaihissalam. Fa'anjainahu, kami selamatkan Nabi Yunus alaihissalam minal gham, dari kesusahan. Kesusahannya apa? Berada di 3 kegelapan tadi. Wa kadzalika nunjil mu'minin, begitu juga akan kami selamatkan orang-orang muslim yang mengamalkan doa sebagaimana yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam. Yakin nggak kira-kira Bu? Pak? Kalau kita baca doa ini, subhanaka la ilaha illa anta, inni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah selamatkan dari kesusahan. Allah selamatkan dari virus corona. Allah hilangkan kesusahan kita sebagaimana Allah hilangkan kesusahan Nabi Yunus alaihissalam yang sedang berada di kegelapan malam, di kegelapan dasar lautan, di kegelapan perut ikan hiu. Insya Allah kita lebih ringanlah musibah yang kita alami saat ini ketimbang Nabi Yunus alaihissalam berada dalam perut ikan hiu. Kita masih bebas insya Allah. Ya. Itu yang pertama. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk selalu ingat melafadzkan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang kedua, kita perbanyak doa. Bismillahilladzi la yadurru ismuhu syai'un fil ardi wala fis sama. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang membahayakan. Apa yang datang dari langit, apa yang datang dari bumi, tidak ada yang berbahaya. Wa huwas samiul alim, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengatur. Baca doa ini 3 kali. Dalam hadis dikatakan baca 3 kali itu salasa marat fi subhi, salasa marat 3 kali setelah sholat subuh, kemudian salasa marat dibaca 3 kali di waktu sore setelah sholat isya, setelah sholat asar atau menjelang sholat maghrib dibaca 3 kali. Mari kita baca terlebih dahulu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Sebenarnya doa ini sudah familiar Pak ya. Insya Allah sudah familiar. Doa ini ada dalam zikir pagi dan sore al-ma'thurat karangan Syekh Imam Syahid Hasan Al-Banna. Ini ada dalam buku itu. Ya. Dan ada juga dalam buku Azkar An-Nawawi karangan Imam Nawawi. Jadi udah familiar doa ini, cuman kadang-kadang kita lupa, maka kita ingatkan. Mari kita baca pagi hari setelah sholat subuh 3 kali, 3 kali setelah sholat asar atau menjelang maghrib. Doa ini. Insya Allah kata Nabi Muhammad SAW, kalau doa ini kita baca di waktu pagi hari 3 kali, insya Allah Allah hilangkan dari faz'atul bala sampai waktu sore. Allah hilangkan datang bala tiba-tiba. Musibah datang tiba-tiba Allah hilangkan sampai waktu sore kalau dibacanya pagi hari. Allah hilangkan juga faz'atul bala sampai pagi hari kalau dibacanya sore hari. Maka jangan sampai lupa kita baca doa ini. Insya Allah virus corona dihilangkan sama Allah SWT sampai sore hari kalau kita baca doa ini di pagi hari. Kita baca doa ini di sore hari, Allah hilangkan virus corona itu tidak menghinggapi kita sampai pagi hari. Tapi kalau sudah kena juga, itu ujian namanya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga,
Yang ketiga, kalau keluar rumah jangan lupa membaca doa Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini juga sudah familiar doanya Pak ya. Anak SD mungkin sudah hafal nih Pak. Cuman kadang-kadang lupa. Saya sendiri lupa tadi keluar dari hotel baca doa ini. Masya Allah. Memang setannya luar biasa godaan. Ya. Supaya nggak lupa memang harus dicatat di pintu kita itu. Dicatat doa ini. Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ditulis di papan tulis, ditempel. Supaya begitu mau keluar baca doa dulu. Ini kadang-kadang lupa, apalagi buru-buru tadi diketok pintunya. Saya lagi sholat sunnah witir, ketok pintunya buru-buru. Lupa baca doa itu. Bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Apa yang akan kita dapatkan kalau kita baca doa ini? Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, kalau seseorang, kalau kita semua, kalau antum semua baca doa ini sebelum keluar rumah, insya Allah kata Rasulullah SAW, orang yang membaca doa ini, kita yang membaca doa ini, antum yang membaca doa ini diberikan hidayah oleh Allah SWT. Dalam hadis itu, hudita, engkau diberikan hidayah. Wa kufita, engkau diberikan kecukupan. Wa wukita, engkau dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 hal akan kita dapatkan kalau baca doa ini sebelum keluar rumah. Diberi hidayah oleh Allah, diberi kecukupan oleh Allah SWT, kemudian dijaga oleh Allah SWT. Kalau sudah dijaga kan umum. Dijaga keluarganya, dijaga istrinya, dijaga anaknya, dijaga rumahnya, dijaga bisnisnya, dijaga perusahaannya, dijaga pondok pesantrennya, dijaga semua yang kita miliki. Makanya setan kalau sudah baca doa ini kita ini, fatanakhalahu asyayatin. Setan itu lari, setan itu menghindar kepada orang yang baca doa ini. Bukan satu setan, asyayatin, setan-setan. Fatanakhalau asyayatinu, setan-setan menghindarkan kita, meninggalkan kita, tidak mampu menggoda kita, tidak mampu mencelaki kita. Setan-setan itu artinya banyak. Kalau dalam bahasa Arab itu, kalau satu kan syaitanun, itu satu setan. Kalau sudah asyayatinu, setan-setan. Setan-setan meninggalkan kita, tidak sanggup menggoda kita. Kalau kita sudah membaca doa sebelum keluar rumah, Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan kita senantiasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis itu diakhiri dengan berkata juga setan satu kepada setan yang lainnya. Wa qala syaitanu ila akhar. Berkata setan yang satu kepada setan yang lainnya, bagaimana mungkin kamu bisa menggoda orang yang sudah membaca doa tersebut, orang yang sudah membaca Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah? Enggak akan sanggup kamu menggoda, karena mereka sudah diberikan hidayah, ia sudah diberikan kecukupan, ia sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin gak dengan doa ini Pak? Ini dari hadis Nabi, dari Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita. Yang terakhir, jangan sampai kita meninggalkan sholat malam, sholat tahajud, dan sholat malam yang lainnya. Tahajud, sholat tasbih, ya, sholat hajat, dan sholat sunnah yang lainnya kita kerjakan. Wabil khusus sholat malam. An Bilalin radhiyallahu an, dari Bilal radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bersabda, alaikum bi qiyamil lail, hendaklah kalian melaksanakan salat malam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kenapa Nabi Muhammad SAW menekankan kita untuk senantiasa melaksanakan sholat malam? Karena ada 5 keutamaan yang terdapat dalam sholat malam. Ini baru satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Periwayat dari sahabatnya Bilal. Periwayat terakhirnya Imam Bukhari. Jadi bisa dilihat dalam Sahih Bukhari. Atau kalau nggak puas, ya, karena singkat penjelasannya dalam Sahih Bukhari, lihat penjelasannya dalam syarahnya, yaitu Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, 14 jilid itu. 14 jilid itu belum saya baca semuanya, lihat 14 jilidnya aja. Ya. Di situ ada 5 keutamaan. Alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian melaksanakan sholat malam. Apa keutamaan yang pertama? Apa yang akan kita dapatkan begitu kita melaksanakan sholat malam setiap malam? Yang pertama, fa innahu da'bus sholihin qablakum. Sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kita. Siapa orang-orang soleh sebelum kita? Para rasul, para nabi, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, ulama salaf, ulama khalaf, semuanya melaksanakan sholat malam. Jadi kalau kita melaksanakan sholat malam berarti mengikuti kebiasaan, mengikuti tradisi orang-orang soleh sebelum kita. Makanya kalau kita sholat malam, insya Allah kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh. Kalau ingin suami kita jadi suami soleh, suruh suami kita sholat malam tiap malam. Kalau ingin kita punya istri yang solehah, suruh istri kita sholat malam setiap malam. Kalau kita ingin punya anak yang solehah, anak kita suruh untuk melaksanakan sholat malam setiap malam. Begitu seterusnya. Kalau ingin punya pemimpin soleh, begitu juga. Suruh pemimpin itu sholat malamnya tiap malam, nggak boleh putus-putus. Insya Allah jadi pemimpin ya yang soleh. Kalau pemimpinnya soleh akan menularkan kepada rakyatnya, rakyat yang menjadi soleh dan solehah. Ini pentingnya. Ya, nanti kalau di pilpres, kalau di pileg, atau pilih orang-orang yang soleh. Ciri-ciri orang soleh itu rajin pergi ke masjid, memakmurkan masjid, sholat 5 waktunya di masjid, awal waktu berjamaah. Gampang ciri-ciri orang soleh itu, Pak. Yang kedua, wa qurbatum minallahi ta'ala. Sholat tahajud ini, sholat malam ini sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ibadah yang kita lakukan memang tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah puasa yang kita lakukan, amal ma'ruf yang kita lakukan, berdakwah yang kita lakukan, silaturahim yang kita lakukan, mengisi pengajian, menghadiri kajian, itu semuanya untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Membaca Al-Quran termasuk di dalamnya. Tetapi sarana yang paling cepat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang paling cepat adalah dengan sholat malam. Maka dikatakan sama Nabi, qurbatum minallahi ta'ala, sebagai sarana tercepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, perbanyaklah sholat malam setiap malam. Tapi jangan 2 rakaat kalau bisa. Ya, 8 rakaat tambah witir 3, biar cepat dekatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa tuh? Yang ketiga, wa manhatun 'anil ismi, mencegah dari berbuat dosa. Insya Allah dosa kita itu akan dicegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita rajin sholat tahajud. Orang yang sholat tahajud itu sulit berbuat maksiat. Sulit berbuat maksiat, sulit berbuat dosa. Berat melakukan perbuatan dosa. Dan mudah melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah ahli tahajud, insya Allah tuh benci dengan kejahatan, benci dengan maksiat. Ya, tidak mau kita dekat-dekat dengan kemaksiatan. Itu kalau ahli tahajud. Yang keempat, wa takfirun lisayiat, menghapus sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita.
Siapa di antara kita yang tidak punya sifat buruk? Ada kira-kira? Pasti punya sifat buruk. Pengen dipuji, pengen menang sendiri, ingin dinomorsatukan, ya, ingin diutamakan, tidak mau dikritik, tidak mau dikasih masukan, pendapatnya ingin menang sendiri, ya, pendapatnya merasa benar sendiri, yang lain salah. Itu kan sifat buruk yang ada dalam diri kita. Insya Allah kalau kita rutin melaksanakan sholat tahajud, sedikit demi sedikit sifat-sifat buruk yang ada dalam diri kita itu dikikis, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sholat tahajud. Yang terakhir, yang kelima, dan ini yang saya maksud. 5 keutamaan ini baru satu hadis. Kalau dikaji hadis-hadis yang lainnya banyak. Yang kelima, dan ini yang kita maksud dengan sholat tahajud, insya Allah kata Nabi Muhammad SAW, wa mat'radatud da'i anil jasad. Da'i pakai hamzah bukan pakai ain. Kalau pakai ain artinya mengajak, mengusir orang yang ngajak kebaikan. Enggak, bukan begitu maksudnya. Da'i pakai hamzah. Wa mat'radatud da'i anil jasad, mengusir penyakit dari jasad. Penyakit-penyakit jasad yang ada dalam diri kita itu akan dihilangkan, akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala melalui salat tahajud. Penyakit jantung akan diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, liver, apalagi tekanan darah tinggi, gula. Ini kalau sudah umur 50 tahun kita kaya nih. Punya gula. Wah, punya penyakit gula kan? Kaya kalau sudah umur 40 tahun ke atas nanti ya. Nah, itu akan dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Penyakit-penyakit jasad yang ada dalam diri kita dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Corona termasuk di dalamnya, mudah-mudahan insyaallah dihilangkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu masuk gitu ya. Karena kita rajin sholat tahajud, dikeluarkan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Percaya enggak? Tadi kan sudah disampaikan itu. Ma asabaka min musibatin illa biidznillah. Suatu musibah itu tidak akan mengenai seseorang kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau tidak diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun kita berkumpul setiap hari, ya, kemana-mana kita berinteraksi terus dengan orang lain, kalau tidak diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala tidak kena. Tetapi kalau diizinkan sama Allah Subhanahu wa taala kena, meskipun kita bersembunyi di rumah, di dalam kamar, dikunci kamarnya, tidak ada satupun yang berinteraksi dengan kita, kalau Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kena juga. Tetapi kita dianjurkan untuk berikhtiar. Ya. Kita ikutilah petunjuk-petunjuk surat edaran itu kan. Kita ikuti nggak masalah, ya, hindari berkerumun dengan banyak orang, hindari pergi ke mall, ke supermarket, ke tempat-tempat hiburan, harus kita hindari. Cuma yang gak enaknya itu hindari bersalaman katanya. Aduh ya Allah, ini yang agak sulit nih. Saya mau menghindar salaman gak enak pula tadi kan. Karena salaman itu pahalanya besar, Pak. Besar pahalanya bersalaman itu. Begitu ada larangan itu banyak yang salam corona diganti, Pak. Begini. Laki-laki. Itu salam corona tuh, Pak. Dengan laki-laki begini juga. Padahal salaman itu pahalanya besar. Ma min muslimaini yaltaqiyani yatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa. Tidaklah ada dua orang muslim, termasuk muslimah di dalamnya, Bu, insyaallah. Jadi kalau dalam hadis bicara muslim, muslimah termasuk di dalamnya. Kalau dalam hadis bicara laki-laki, termasuk di dalamnya juga perempuan, termasuk dalam hadis ini. Tidaklah ada dua orang muslim, termasuk muslimah di dalamnya, yaltaqiyani, keduanya berjumpa. Setelah berjumpa, yatasafahani, keduanya berjabat tangan, illa kecuali ghufira lahuma qabla ayatafarraqa, kecuali keduanya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh bersalaman silakan, tapi harus yakin dia enggak kena corona.
Kalau kena corona, jangan salaman, kita harus ikhtiar. Jangan mentang-mentang juga, ya kalau nggak diizinkan sama Allah, nggak jadi, salaman aja lah dengan orang yang kena corona itu. Kita deketi, kita peluk, nggak boleh yang seperti itu. Kalau di masjid ini seandainya ada harimau, janganlah sholat di sini, nanti diterkam sama harimau. Cuman sekarang harimaunya ini nggak kelihatan. Harimaunya nggak kelihatan, kecil harimaunya. Nama harimaunya itu corona. Jadi makanya masih banyak orang yang berani. Nggak kelihatan harimaunya. Ya, dianggap semuanya sehat walafiat. Makanya rame semuanya. Kalau nggak sehat nih nggak berani kita datang ke sini. Karena dalam hadis Nabi dikatakan la dharara wala dirara. Tidak boleh membahayakan orang lain, tidak boleh membahayakan diri sendiri. La dharara, tidak boleh membahayakan diri sendiri. Wala dirara, tidak boleh membahayakan orang lain. Kalau kita kena virus corona, janganlah sholat. Nanti orang lain tertular. Itu namanya membahayakan orang lain. Kita sehat walafiat nih. Kemudian di masjid itu ada beberapa orang yang kena corona, dia sholat juga di situ. Jangan kita sholat di situ. Kalau sudah jelas. Kalau ini kita yakin yang hadis ini sehat-sehat semuanya, makanya alhamdulillah rame nih gerakan sholat subuh berjamaah kita. Kalau tahu aja ada satu orang mungkin nggak berani juga kan datang ke sini. Dan itu memang ikhtiar kita harus seperti itu. Nggak boleh menentang takdir. Umar bin Khattab saja ketika mau berkunjung ke negeri Syam, begitu sampai tapal perbatasan, disambut oleh utusan gubernur, dikasih tahu bahwa di negeri Syam itu sedang terkena wabah penyakit menular. Umar bin Khattab batalkan, nggak jadi ke sana. Kemudian kata utusan itu, ya Umar bin Khattab, ya Khalifah, kenapa engkau lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Kata Umar, saya bukan lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala, lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala menuju takdir yang lain. Kemudian Umar bin Khattab menggambarkan, kalau seandainya kita punya kambing, mau menggembalakan kambing, di situ ada dua bukit. Bukit yang satu itu subur, rumputnya hijau, bagus rumputnya. Kemudian di bukit satunya rumputnya kering. Kira-kira milih yang mana, Pak? Tentu cari rumput yang hijau lah. Iya kan? Begitu juga Umar, kita cari takdir yang lain. Akhirnya tidak jadi berkunjung ke negeri Syam. Ditambah lagi oleh Abdurrahman bin Auf. Kata Abdurrahman bin Auf, saya mendengar Nabi Muhammad SAW, janganlah mendatangi tempat-tempat yang sudah dipastikan ada penyakit menular. Nggak boleh kita datangi. Kemudian orang yang sudah berada di tempat wabah penyakit menular tersebut tidak boleh keluar. Jadi lockdown itu sesuai dengan hadis Nabi sebenarnya, tapi harus diperhitungkan dengan tepat. Apakah memang betul-betul sudah saatnya lockdown gitu, atau belum? Ya kalau di Riau alhamdulillah lah, nampaknya belum. Buktinya masjid-masjid masih tetap dibuka. Sholat jamaah, sholat subuh masih dilaksanakan. Kemudian sholat 5 kali dalam sehari semalam juga masih dilaksanakan. Ini di Riau ya, yang saya ketahui. Kita lanjutkan, tadi belum selesai saya sampaikan. Wa matratutud da'i 'anil jasad. Dengan kita melaksanakan sholat tahajud itu, wa matratutud da'i 'anil jasad, akan mengusir penyakit dari jasad. Termasuk di dalamnya insya Allah penyakit corona, kalau seandainya akan menghindari kita, diusir sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW dalam sejarah hidupnya itu cuma 2 kali sakit. Yang pertama, sakit disantet oleh wanita Yahudi. Kemudian datanglah malaikat Jibril membawa wahyu dari Allah SWT. Disuruhlah Rasulullah SAW membaca surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasat fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Maka sembuhlah gangguan sihir yang
ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pun diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung dari sihir, berlindung dari tenung, berlindung dari santet, berlindung dari kiriman beling, kiriman silet, kiriman paku, kiriman benda-benda tajam yang lainnya. Bagaimana cara berlindungnya? Ketika mau tidur jangan lupa kita membaca surah yang diawali dengan kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Tapi bacanya yang lengkap, Pak. Jangan pula kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Yang lengkap bacanya. Dan jangan tidur. Nanti kalau tidur bacanya belum selesai udah tidur. Duduk kita baca sambil dikedepankan kedua telapak tangan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad sampai selesai, kalau bisa 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas sampai selesai 3 kali. Kemudian diusapkan ke sekujur tubuh, depan belakang, semampu kita. Insya Allah kata Rasulullah SAW akan dihindarkan dari santet, dari tenung, dari guna-guna, dari pengasihan, dari kiriman paku, kiriman silet, kiriman beling, kiriman benda-benda tajam yang lainnya. Begitu dikirim akan balik lagi, nggak nyampe kirimannya. Wah, disampaikan sama orang yang mengirim itu, nggak nyampe kirimannya karena ada penghalang. Penghalangnya apa? Karena kita sudah membaca surah Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah sakit saat mau meninggal dunia. 1 bulan namanya. Pokoknya demam yang sangat tinggi yang menghantarkan Rasulullah SAW meninggal dunia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau umatnya sakit sebelum meninggal dunia, ya biasa. Orang nabinya juga sakit kok. Dan sakit itu sebenarnya membawa keberuntungan. Sakit itu membawa keberuntungan. Dalam hadis Nabi dikatakan, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hambanya. Ya, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menguji hambanya dengan jiwanya, dengan fisiknya, dengan jasadnya, kemudian dengan keluarganya, dengan hartanya, kecuali tujuannya adalah untuk menghapus dosa dan mengangkat derajatnya. Dan orang tersebut tidak akan diampuni dosanya, tidak diangkat derajatnya, kecuali setelah diuji oleh Allah SWT dengan 3 ujian tadi. Mungkin jasadnya diuji dengan sakit, keluarganya diuji dengan sakit, atau dengan tidak begitu taat kepada suaminya gitu, dengan dirinya atau anaknya. Kemudian hartanya diuji, bisnisnya gagal, panennya gagal, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar dosanya diampuni, agar kita diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Dan orang sakit itu insya Allah doanya makbul. Jadi orang sakit itu doanya makbul. Maka kesempatan kalau sakit itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Arba'u da'awatin, ada 4 doa yang tidak pernah ditolak oleh Allah SWT. Salah satunya adalah da'watul marid kata yabro'a, doanya orang sakit sampai dia sembuh dari sakitnya. Makanya Bu, Pak, kalau kita nengok orang sakit, jangan lupa kita minta doa sama orang sakit. Jangan kita saja yang mendoakan orang sakit, tapi setelah kita mendoakan orang sakit, gantian ngomong sama orang sakit. Tadi sudah saya doakan agar kamu sehat malam. Sekarang gantian doakan agar saya sukses dunia akhirat. Tapi lihat juga orang yang sakitnya, Pak. Kalau yang sakitnya sedang sakaratul maut, jangan pula disuruh doa. Ya, ini luar biasa nih, orang sakit ini. Ya, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Karena sudah masuk waktu suruh dan ada doa, ada kegiatan yang terakhir, yaitu doa tolak bala. Nanti diakhiri dengan sama-sama kita melaksanakan sholat sunnah isyraq, agar kita mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melaksanakan pergi haji dan umrah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan.